Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa, mahasiswi Ibu yang luar biasa, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita bisa, bersua kembali, lewat media Zoom, atau YouTube. Baik, teman-teman semua, sebagaimana biasanya, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang Ibu selalu insyaallah doakan untuk kesuksesan belajarnya ya yang luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perasaan. Oh, menarik sekali ya, salah satu gejala kejiwaan gitu. Salah satunya adalah rasa. Jadi kalau jiwa itu kan eh, cipta, rasa, karsa. Nah, sekarang kita membahas tentang rasa. Baik, untuk itu Ibu akan share screen ya. Ibu akan share screen. Baik, tentang perasaan dan emosi. Apa capaian pembelajaran kita kali ini? Namun sebelumnya kalian perhatikan, inilah perasaan atau emosi kita ya. Oh, ada perasaan senang, ada perasaan sedih. Nanti kita akan bahas sebenarnya perasaan itu apa toh Bu? Perasaan senang, perasaan sedih gitu ya. Ada dari situ ada kualitasnya. Kalau sangat sedih, ya itu berarti sudah masuknya emosi. Kalau sangat bahagia, nah, berbunga-bunga, jatuh cinta, ya itu namanya sudah emosi begitu. Tapi kalau perasaan itu ya sedih dan senang pada level tertentu dan sifatnya subjektif. Baik, sekarang capaian pembelajaran hari ini harapannya teman-teman bisa menjelaskan tentang pengertian dari perasaan dan emosi, sifat perasaan itu seperti apa gitu ya, serta macam-macamnya. Kemudian juga kita bahas tentang beberapa teori emosi begitu. Baik, ya, apakah kalian sudah tahu semuanya tentang pengertian perasaan itu apa? Kalau sudah dengar pasti sudah banyak dengar ya tentang pengertian perasaan. Saya sudah dari dulu ya tahu Ibu perasaan, sudah sering dengar, sudah sering mengungkapkannya. Saya merasa A, merasa B, merasa begini dan begitu. Tapi apa pengertian dari perasaan? Nah, baik. Jadi pengertian dari perasaan itu ya ah, adalah gitu ya. Apa? Yaitu gejala kejiwaan yang bersifat subjektif. Begitu ya. Tentang apa? Rasa senang dan tidak senang pada level tertentu. Jadi yang namanya perasaan itu ya kondisi senang, tidak senang, levelnya tertentu begitu ya dan sifatnya subjektif. Maksudnya seperti apa Bu Ida? Maksudnya begini, sesuatu yang mengenai panca indera kita itu tidak mesti ya, tidak mesti sesuatu itu membuat orang A itu senang, membuat orang B juga senang, atau membuat semua orang senang. Jadi pasti kan namanya perasaan itu kan terkait dengan penginderaan kita ya, terkait dengan apa yang kita amati, kita dengar, kita lihat, ya, kita rasa begitu. Nah, ketika
gitu ya. Si A melihat suatu peristiwa, bisa jadi si A itu sedih gitu, gitu ya. Tapi misalkan mahasiswa B melihat peristiwa begitu, bisa jadi oh dia biasa saja, bagi dia biasa saja. Begitu. Misal melihat anak-anak yang sedang memulung di jalan ketika ada hujan, ada yang sedih merasakan itu, tapi ada yang biasa saja, gitu. Tapi normalnya tentu tidak bahagia. Kalau ada yang melihat penderitaan orang lain kok bahagia, itu sudah, penyakit kejiwaan namanya ya. Ya. Baik, selanjutnya itu tadi berarti kalian sudah paham ya tentang, pengertian dari perasaan. Jadi perasaan itu seperti itu ya. Nah sekarang tadi Ibu sudah sebutkan kalau sifatnya itu subjektif gitu ya, dan terkait dengan persepsi, itu sifatnya seperti itu ya. Oke. Nah masih menurut UUN begitu, perasaan itu ada yang namanya excited feeling, ya. Perasaan yang alami oleh seseorang begitu dalam perilakunya, dalam perbuatannya yang nampak. Kemudian ada inner feeling, itu senang tidak senang namun ya nggak diekspresikan gitu. Yang terakhir adalah release feeling, perasaan yang dialami karena pengharapannya sudah nyata. Contohnya seperti apa, Bu? Nah, ini kalau menurut Bun ya, tadi kan sifatnya sudah apa tadi sifatnya? Sifatnya adalah subjektif, begitu ya. Itu adalah sifat dari perasaan. Kemudian apalagi terkait dengan persepsi, ya persepsi seseorang terhadap sesuatu yang itu kan pasti berbeda-beda ya, karena cara pandangnya berbeda ya, apa yang kita lihat kita dengar itu enggak setiap orang mempersepsikan sama begitu ya. Nah, sekarang menurut Wun tadi excited feeling, ya begitu. Jadi perasaan yang dialami oleh seseorang gitu ya, dan nampak dalam perbuatannya. Excited. Nah, kalian pasti pernah merasakan begitu. Lulus dari UN. Wah, alhamdulillah ya. Atau dapat hadiah dibelikan motor oleh orang tua. Alhamdulillah begitu. Nah, itu adalah excited feeling itu kalau menurut Wun ya. Jadi yang namanya perasaan itu berarti bisa ini ya, nampak dari ekspresinya. Oh, kalau excited feeling itu berarti nampak. Bagaimana kalau inner feeling? Jadi orang itu sebenarnya seneng, sebenarnya bahagia, tapi tidak nampak, Bu. Ya, itu namanya inner feeling. Jadi dia itu senang, begitu ya. Senang, senang sekali. Misalkan ada Mbak Dewi ya, senang sekali. Oke, dia senang sekali dilamar oleh pujaan hatinya nanti tapi ya kalau udah lulus kuliah. Enggak lulus juga enggak apa-apa, Bu. Ya, ya monggo asal udah siap lahir batin. Nah, sesudah dia mendapat lamaran itu sebenarnya senang sekali. Sebenarnya berbunga-bunga, tapi dia bisa hanya sekedar ya, sekedar ekspresinya biasa saja, tidak sampai melompat-lompat, tidak sampai hore, yes, 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 tidak sampai seperti itu ya. Bahkan juga tidak sampai senyum-senyum sendiri. Ya, itu namanya inner feeling begitu ya. Saya tampilkan PPT-nya biar kalian ingat ya. Jadi kalau excited feeling itu betul-betul apa? Nampak. Nampak, rasanya itu nampak. Ya kalau kalian senang itu melompat-lompat, berteriak-teriak. Kalau sedih betul-betul nangis gitu ya. Ya jadi lebih kalau excited lebih ke arah emosi ya berarti ya. Emosional. Kalau inner feeling ya itu nggak nampak dari perilakunya tadi,
Nah, kemudian ada ekspektansi feeling, begitu ya. Ada lagi release feeling. Apa itu, Bu? Ekspektansi feeling, perasaan yang dialami karena masih dalam suatu pengharapan. Ya, misal, ya, misal apa? Perasaan yang dialami dalam suatu pengharapan. Ya Allah, seandainya pandemi berlalu ya. Nah, ini perasaannya senang gitu ketika membayangkan pandemi berlalu. Kalian bisa ketemu teman-teman kalian, teman-teman baru. Bisa membayangkan kuliah seperti dulu yang ada di kepala kalian. Kuliah itu asik, ya. Bisa ke kampus bersama dengan teman-teman, tertawa bersama di sela-sela kuliah, makan bersama, bergurau, berdiskusi di perpustakaan bersama, mengerjakan tugas. Ya, betul-betul tatap muka, ada kedekatan emosional dan membayangkan itu ya, pengharapan, ekspektansi feeling, perasaannya itu jadi bahagia ya, karena adanya pengharapan itu. Itu namanya ekspektasi feeling. Jadi masih sesuatu yang diharapkan, tapi bisa membuat kita itu bahagia. Gitu. Itu namanya ekspektasi feeling, begitu ya. Nah, selanjutnya adalah release feeling. Seperti kalian lihat di sini, perasaan yang dialami karena pengharapannya sudah nyata. Berarti kalau kalian lega, alhamdulillah, akhirnya bisa kuliah luring, bisa kuliah tatap muka, tidak daring. Alhamdulillah ya Allah. Ya, itu namanya kalian release feeling menurut Wun, berarti lega. Ada kelegaan di situ. Alhamdulillah sesudah ujian selesai biasanya, alhamdulillah lega, sudah selesai ya, sudah selesai sekarang bisa berlibur. Kuliahnya sudah selesai, ujiannya sudah selesai, nah bisa berlibur. Nah, itu ya. Baik, itu tadi adalah menurut Wun begitu ya. Jadi kalau menurut Wun begitu, yang namanya dimensi perasaan itu ya tadi apa? Ada excited feeling, ada inner feeling, ada ekspektansi feeling ya. Nah, itu adalah menurut Wun dan ada release feeling. Sekarang kita bahas tentang macam-macamnya. Tadi sifatnya sudah ya. Diingat-ingat sifatnya sudah apa tadi? Sifatnya subjektif perasaan itu. Ada suatu kejadian atau ada sesuatu yang diamati, dilihat, didengar, gitu ya. Bagi satu orang dengan orang lain berbeda. Bagi seseorang yang lain bisa menyebabkan kesedihan, bagi orang lain bisa saja biasa saja, begitu ya. Nah, itu berarti subjektif. Bagi orang lain itu menyenangkan, misalkan dapat hadiah, menyenangkan. Bagi orang lain ya biasa saja, mungkin karena sering dapat hadiah. Jadi makanya sifatnya subjektif tadi. Itu yang namanya perasaan dan terkait dengan persepsi kita terhadap sesuatu, ya. Ibu ulang lagi, itu sifatnya ya. Kalau dimensinya, ya Bun menyatakan dimensinya tadi ada berapa? Ada 4. Excited feeling. Wow. Kalau merasa sesuatu itu betul excited, bisa melompat-lompat, bisa yes ya begitu ya. Itu adalah excited. Oh, excited tuh. Wah, jadi terekspresikan begitu. Tapi ada yang inner. Ya senang, tapi dia tidak nampak dari perilakunya. Ya, senang tapi orang lihatnya biasa saja padahal dia senang. Itu berarti itu merupakan inner feeling ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Habis excited feeling, inner feeling, ada ekspektansi feeling. Ekspektansi feeling itu berarti mengharapkan sesuatu dan karena harapan akan sesuatu itu ada muncul rasa senang. Seperti yang Ibu contohkan tadi, ya Allah kalau pandemi berlalu bisa ketemu Bu Hida langsung, bisa ketemu teman-teman langsung, wah senangnya. Kemudian itu ada rasa senang, itu adalah ekspektasi karena mengharapkan sesuatu. Ya, terus release feeling itu karena apa?
karena yang diharapkan sudah terjadi. Lega, senang ya. Begitu, itu adalah release feeling. Baik, selanjutnya ini kita membahas tentang macam-macamnya. Sesudah sifat, dimensi, sekarang adalah macam-macamnya. Ada perasaan termasuknya rendah, ada yang luhur ya. Rendah itu hanya terkait jasmania seperti indria, panas, dingin, sakit itu indria. Kemudian perasaan yang vital, merasa segar atau merasa sangat lelah, ya itu adalah perasaan yang rendah, yang bukan sesuatu yang luhur yang terkait betul dengan kejiwaan, hanya terkait dengan fisik saja ya. Jadi indria, panas, dingin, sakit. Nah, kemudian perasaan yang vital, segar, atau lelah gitu. Nah ini ada yang luhur nih, begitu ya. Kalau yang luhur ini ada perasaan intelektual, kesusilaan, keindahan, sosial, harga diri, dan keagamaan. Ini adalah perasaan rohaniah. Perasaan rohaniah itu terkait langsung dengan jiwa ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perasaan intelektual, teman-teman. Ya, kalau perasaan intelektual ini masuknya sudah perasaan yang luhur ya, atau perasaan yang terkait langsung dengan jiwa kita. Dengan jiwa kita, pikiran kita atau perasaan kita atau kehendak kemauan kita. Tidak hanya sebatas perasaan jasmaniah yang tidak masuknya yang rendah ya, perasaan rendah tadi ya, yang indriah tadi, rasa panas tadi ya, dingin begitu ya. Nah, kalau ini adalah apa? Perasaan luhur, yaitu perasaan intelektual. Perasaan intelektual ini terkait dengan perasaan kemampuan akan problem solving atau memecahkan sesuatu. Ya, terkait dengan kognitif kita, intelektual kita. Jadi kalau teman-teman merasa ketika teman-teman paham dengan penjelasan ibu dan teman-teman ada rasa senang, itu adalah perasaan intelektual ya. Ya, artinya bisa memecahkan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan perasaan? Oh, teman-teman bisa itu menjawabnya. Perasaan adalah keadaan senang dan sedih pada level tertentu yang sifatnya subjektif. Oh, bisa. Kalau bisa berarti senang, ada rasa senang. Misalkan kalian ada masalah apa? Ketika diujikan juga bisa. Atau dalam kehidupan sehari-hari ada permasalahan apa? Misalnya ada permasalahan dengan teman, ketidaklancaran komunikasi dengan teman karena pandemi, ada salah paham, kemudian kalian bisa menyelesaikan, ya. Atau ada masalah dengan orang tua, ya. Bagaimana ya agar orang tua itu bisa memahami saya? Terus kalian bisa itu memecahkannya. Sekarang orang tua jadi bisa memahami kalian dengan baik. Nah, itu kalian ada rasa itu ya, ada perasaan itu senang karena itu positif. Nah, maka itu adalah perasaan karena terkait dengan intelektual, dengan pemecahan masalah. Nah, itu berarti masalah namanya perasaan apa? Perasaan intelektual gitu ya. Itu masuk dalam perasaan rohani. Jadi kemampuan untuk memecahkan masalah. Itu tidak mesti bisa memecahkan masalah kan. Jadi kalau teman-teman tidak bisa memecahkan masalah, itu berarti teman-teman juga akan merasakan sesuatu, yaitu sedih. Kalau tadi bisa memecahkan berarti senang. Nah, itu perasaan intelektual itu senang dan sedih terkait dengan kemampuan memecahkan masalah. Sekarang kalau sedih gimana Bu? Ya misalnya, ya Allah sampai sekarang ya kalian misalkan sulit sekali belajar bahasa Inggris. Bagaimana toh bisa speaking in English, listening in English, atau bisa menulis writing in English dari dulu dari SD. Ya, belajar bahasa Inggris tidak terpecahkan, nggak paham-paham, nggak bisa-bisa. Kalian kalau ditanya gimana
belajar bahasa Inggrisnya, terus kalian merasa nggak nyaman, nggak kurang senang, ya itu berarti perasaan apa? Intelektual, karena terkait dengan kemampuan intelektual atau kognitif atau terkait dengan pemecahan masalah. Intinya masalah itu apa toh? Masalah itu yang diawali oleh 5 question. Jadi kalau di pikiran kalian ada kata bagaimana, misalnya bagaimana ya agar saya bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, itu masalah. Bagaimana ya saya bisa di pandemi ini tapi tetap bisa punya sahabat, ya minimal di kelas, teman-teman seangkatan sekelas. Nah, itu masalah. Pokoknya diawali oleh how, when, kapan, where, di mana, ya. Why, mengapa, ya. How, bagaimana. Itu berarti masalah. Dan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita punya masalah. Ketika kita bisa menyelesaikan masalah yang terkait sama kemampuan kognitif kita memecahkan masalah, ya. Nah, itu pasti ada rasa senang. Kalau kita tidak bisa memecahkan masalah, itu pasti ada rasa tidak senang. Itu namanya perasaan apa? Intelektual. Sekarang, perasaan kesusilaan ini terkait etis, perasaan baik dan buruk. Itu adalah perasaan kesusilaan. Jadi ada rasa senang dan tidak senang pasti terhadap hal-hal yang terkait dengan kesusilaan. Kalau kalian melanggar hukum atau melihat orang lain melanggar hukum, menerobos lampu merah misalkan, ya. Nah, itu kalian kalau kalian senang, nah senang orang-orang pada patuh ya. Itu berarti apa? Berarti ya itu perasaan yang terkait dengan etik, perasaan etis terkait dengan etika. Begitu ya. Atau justru ketika ada tawuran, kalian nggak senang ini melanggar hukum nih anak-anak sekolah harusnya di sekolah belajar dengan baik malah tawuran. Nah, ada rasa nggak enak, nggak cenderungnya tidak senang. Nah, itu adalah berarti perasaan etis. Ada apa namanya salah benar terkait dengan salah atau terkait dengan benar begitu ya. Ada ada orang yang mengkorupsi dana sosial padahal menteri misal. Aduh sedih ya. Kok bisa menteri ya, menteri korupsi dana sosial untuk rakyat di tengah pandemi seperti ini. Sedih. Nah, kalau ada perasaan sedih terkait right or wrong, benar atau salah, terkait dengan moral, etika, itu namanya perasaan etis. Ini termasuk perasaan yang luhur ya. Nah, selain itu selanjutnya adalah perasaan keindahan. Nah, apa itu perasaan keindahan? Perasaan yang timbul karena menghayati sesuatu yang indah atau tidak indah. Begitu. Mudah sekali ya difahami tentang perasaan ini karena ini sudah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Jadi kalau perasaan apa teman-teman? Perasaan apa? Perasaan keindahan. Ya, misalkan ketika kalian itu menghayati sesuatu atau melihat sesuatu yang indah, ya pasti ada rasa senang. Misal kalian mau melihat sendiri ya, ini gedung Unisula itu bagus. Walaupun kalian misal belum pernah ke Unisula, lihat dari background Ibu Unisula, kampus Unisula, pencetak generasi khairul ummah, Islamic World University. Jadi sampai ke depan yang namanya Unisula ini akan terus berusaha bagaimana lulusannya itu bagus dalam bidang agama, juga memiliki kapasitas untuk go internasional ya, karena Islamic World University punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris yang bagus, IT yang bagus begitu ya. Agamanya juga yes, prestasi oke. Prestasi oke, agama yes. Begitu. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat sesuatu, meresapi sesuatu, kemudian merasakan
ya, meresapi sesuatu atau merasakan sesuatu keindahan. Nah, itu namanya apa tadi? Perasaan kein keindahan. Selanjutnya yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang mengikat individu dengan sesama manusia. Apa itu perasaan sosial? Ya, mengikat individu dengan sesama manusia. Ada perasaan yang namanya di sini tidak di itu ya, teman-teman, tidak di perinci begitu ya. Jadi tidak diperinci begitu. Yang namanya sosial pokoknya semua yang terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia. Jadi seperti kalian merasa empati. Ya, simpati dulu biasanya, simpati. Ya Allah, ini ada teman ya. Kok seringkali nggak bisa mengikuti kuliah dengan baik, kenapa ya? Aduh, kasihan. Itu namanya simpati, merasakan kesedihan seperti yang dirasakan orang lain. Tentu sedih toh nggak bisa kuliah dengan baik karena memang mungkin karena pandemi ya, dia di rumah orang tuanya sakit atau orang tuanya ada ya yang sering izin nggak bisa Zoom karena merawat orang tua. Aduh, sedih ya. Begitu, nggak bisa kuliah dengan baik ya, tetap bisa mengikuti tapi nggak maksimal ya. Kalau kita dengar itu pasti ada rasa sedih. Kalau ada rasa sedih itu yang terkait dengan sosial, hubungan kita dengan orang lain karena teman kita sedih terus kita merasa sedih, itu namanya perasaan sosial. Nah, naik level lagi adalah perasaan empati. Apa bedanya simpati sama empati? Ya, kalau empati adalah tidak hanya merasakan apa yang dirasakan orang lain, kesedihan yang dirasakan orang lain, tapi take action, mengambil action. Apa itu? Berarti dia take action, menolongnya. Nggak cuma merasa sedih aja, merasa ikut sedih bagus ya. Ketimbang ada orang yang temannya sedih nggak peduli. Atau naudzubillah ada temannya sedih tambah seneng, rasain loh gitu. Tapi kalau levelnya yang sangat parah ya itu enggak itu ya sangat merusak jiwa ya kalau melihat orang lain sedih kok enggak ikut sedih. Nah, kalau ini dalam konteks kita ini itu adalah perasaan sosial. Begitu ya. Perasaan sosial. Jadi perasaan sosial. Apa itu perasaan sosial? Yaitu tadi, Anda merasa simpati, Anda merasa empati. Kalau empati itu berarti apa? Ada temennya kena musibah, misalnya kecelakaan atau ada tetangga yang meninggal, kalian ikut merasa sedih dan ikut ya mensolatkan, ikut menguburkan atau ikut mengkafani bahkan memandikan. Nah, itu take action ya. Paling tidak melayat ya gitu. Kalau sampai ke level empati itu wah, kecerdasan sosial ya, social skill yang luar biasa masuknya dalam kecerdasan emosional yang luar biasa. Social skill adalah part of emotional intelligence, kecerdasan emosional. Begitu ya. Itu ada perasaan sosial. Selanjutnya Bu, ada perasaan apa lagi Bu selain sosial? Ada dua lagi ya. Perasaan yang terkait dengan rohani yaitu perasaan harga diri terkait dengan harga diri kita. Ya, perasaan harga diri itu seperti apa, Bu? Ya, kalau kalian misalkan berprestasi, kemudian namanya, ketika wisuda nanti dibacakan di depan orang tuanya. Nama, ya, Nur Nikmah misalnya, atau Izaka, misalnya, ya, atau Putri, ya, dibaca di depan seluruh hadirin ketika wisuda, kemudian kalian disuruh maju, sehingga kan harga dirinya naik itu. Iya, berprestasi. Begitu. Kalau ada rasa senang ketika misalkan harga dirinya itu dinaikkan, begitu ya. Itu namanya perasaan harga diri. Sebaliknya, kalau kalian misalkan dipermalukan,
entah oleh seseorang atau oleh teman misalkan. Misal difitnah dan sebagainya, terus kalian sedih karena merasa harga dirinya dirugikan, diinjak-injak bahkan. Wong saya loh tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah misalnya apa namanya yang parah itu fitnah apa biasanya kalau kalau kalian ya. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu, tapi orang mengatakan ke orang lain kita mengatakan hal itu. Itu kan membuat harga diri kita itu lemah ya, berkurang ya. Nah, sedih ya. Nah, itu adalah perasaan harga diri. Jadi kayak merasa dipermalukan misalnya. Wong saya loh jujur tidak pernah mencontek. Tapi kenapa dikatakan ke dosen kalau saya itu suka nyontek. Misalnya begitu kan berarti merasa harga dirinya itu turun. Sedih. Ya, sedih itu. Nah, itu berarti kalian apa? Kalian berarti mengalami apa itu? Ya sedih ya kecewa, bahasanya ya ya sedih ya teman-temannya itu kecewa gitu ya. Nah, itu namanya kalau dikarenakan oleh berkurangnya harga diri itu namanya perasaan harga diri. Terakhir adalah perasaan apa teman-teman? Yaitu perasaan keagamaan. Ya, kalau keagamaan ini pasti terkait dengan keyakinan kita ya. Ada kalian merasa senang atau sedih gitu ya. Terkait dengan apa? Dengan rasa kepercayaan kita, keimanan kita kepada Allah. Begitu. Ya Allah, kok saya bisa-bisanya meninggalkan sholat ya karena ketiduran atau bahkan karena terlena shopping kalau cewek ya. Naudzubillah ya. Aduh, kok saya bisa ya sampai ninggalin sholat terus kalian sedih. Ya itu berarti perasaan ketuhanan atau kalian senang alhamdulillah saya dikasih Allah kemudahan untuk selalu bisa bangun tahajud dan membaca one day one juz sehari satu juz ya Allah nikmat alhamdulillah bahkan saya juga bisa puasa dan puasa sunnah ya hari ini alhamdulillah rasanya senang ya itu adalah perasaan ketuhanan yang terkait dengan keyakinan kalian kepada Tuhan. Misalkan kalian melihat berbagai fenomena alam, melihat pemandangan yang indah gitu ya. Terus kalian merasa semakin yakin pada Allah dan kalian senang, itu juga berarti perasaan ketuhanan semua yang terkait dengan keimanan kita kepada Allah. Itu adalah perasaan ketuhanan. Baik. Teman-teman, ini 15 menit lagi ya. Terakhir adalah karena kita sudah selesai membahas tentang apa tadi? Sifat dari perasaan, dimensi perasaan, kemudian macam-macam perasaan ya. Baik yang tadi bersifat luhur maupun yang rendah ya. Kita sudah selesai membahas tentang itu. Nah, sekarang terakhir ya. Nah, untuk emosi bisa karena emosi ya. Intinya emosi itu adalah cukup kompleks, perasaan yang sangat kuat. Itu namanya emosi. Ya. Itu nanti silahkan bisa kalian pelajari sendiri. Pokoknya sesuatu senang kok kuat dan kompleks begitu ya. Itu namanya emosi. Rasa cinta itu sesuatu kebahagiaan yang kuat, yang kompleks. Itu berarti dia masuknya emosi. Rasa benci itu rasa tidak senang yang sangat kuat. Nah, itu namanya masuknya ke dalam emosi begitu. Nah, itu yang membedakan antara perasaan dan emosi. Kalau perasaan itu ya senang tidak senang, tapi yang bersifat subjektif, ya artinya tiap orang beda responnya, tapi tidak yang sangat kuat begitu. Tapi kalau sangat kuat itu namanya apa? Misalnya rasa benci sampai dendam atau rasa cinta berbunga-bunga
orchid ya, bunga-bunga bucin, bunga-bunga cinta. Oh, itu namanya apa namanya? Namanya emosi, begitu ya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya tentang emosi ya. Sementara yang tentang perasaan, ya masih satu lagi ya perasaan ya. Kalau menurut Stern itu ada jenis perasaan namanya perasaan sekarang, berarti terkait dengan apa yang kita rasakan sekarang. Perasaan yang menjangkau masa depan itu terkait dengan pengharapan, ya. Tadi mirip dengan tadi ya, dengan ekspektasi. Itu menurut Wundt. Kalau menurut macam atau jenisnya menurut Wundt berbeda dengan menurut mirip lah dengan menurut Stern. Jenis ini sama macam sama ya. Kemudian tapi menurut Stern ini lebih variatif ya. Kalau Wundt tadi ada ekspektasi ada. Tapi kalau ini perasaan sekarang, berarti yang dirasakan sekarang apa? Terkait masa sekarang. Perasaan yang menjauh ke depan, terkait apa yang dirasakan ke depan. Seandainya saya menikah, apa yang saya rasakan. Kemudian perasaan yang terkait dengan waktu lampau, kejadian-kejadian masa lalu. Kalau ingat masa kecil, wah senengnya, pengen main-main lagi. Atau kalau ingat masa yang menjangkau ke depan ya. Kalau membayangkan tercapainya cita-cita, wah senang sekali. Itu menjangkau masa depan terkait dengan harapan. Sama yang dikatakan oleh Wundt ekspektasi, feeling. Kalau menurut Stern adalah langsung dia menyatakan itu perasaan terkait dengan jangkauan masa depan. Terkait dengan jangkauan masa lalu, berarti ya ketika kita mengingat tentang masa lalu. Begitu ya, mudah ya? Mudah sekali. Selanjutnya adalah perasaan sensoris ya, yaitu yang berada pada tingkatan keindahan. Kemudian perasaan vital, tingkatan hidup jasmania, perasaan psikis yaitu pada tingkatan rohaniah. Itu menurut Stern ya. Maksudnya gimana Bu? Ya tadi perasaan keindahan seperti macamnya tadi loh, macam-macam perasaan tadi ya. Kalau keindahan apa ya yang terkait dengan hal-hal yang ketika kita amati itu indah, kita rasakan indah, kita hayati itu indah ya. Terkait tingkatan jasmania, rasa dingin, panas gitu ya. Itu menyebabkan kita kok merasa senang atau tidak senang. Itu perasaan jasmania gitu ya. Atau letih ya, lelah gitu ya. Itu terkait dengan jasmania. Kalau kalian merasa senang atau tidak senang terkait dengan fisik, kondisi fisik kalian itu jasmania. Kemudian terakhir menurut Stern yaitu perasaan rohani ya tadi ya sama dengan yang macam-macam perasaan tadi yaitu perasaan yang terkait dengan keagamaan ya. Oke, terakhir teman-teman ya adalah tentang emosi tadi ya. Emosi tadi sudah Ibu jelaskan. Namun sebelum masuk ke emosi gitu ya, ini karena perasaan itu melatar belakangi banyak sekali aktivitas manusia gitu ya. Nah, diharapkan perasaan ya harus diupayakan ya untuk apa kalau kita sebagai pendidik untuk bisa dimanfaatkan untuk kesuksesan pendidikan. Begitu. Jadi manfaatkan itu perasaan itu untuk baiknya pendidikan. Jadi ciptakan rasa fun, rasa senang pada anak-anak kita yang kita ajar untuk belajar. Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Karena berdasarkan riset atau pengetahuan, orang itu akan informasi itu akan mudah sekali masuk kalau orang dalam kondisi fun, dalam kondisi yang senang. Makanya fun learning itu penting sekali. Jadi guru juga jangan galak-galak ya. Aturan untuk membuat mereka bagus boleh ketat. Tapi sikap dan sebagainya, kemudian toleransi atau pemakluman juga harus ada. Begitu. Ciptakan pembelajaran tuh asyik, menyenangkan.
ya, yang di perasaan itu senang. Sehingga anak-anak itu tidak hanya cerdas tapi nanti kreatif. Jadinya itu tidak hanya cerdas karena kreatif itu terkait dengan perasaan, terkait dengan emosi. Kalau emosinya digugah, disentuh, ya, nah, kemudian itu akan memunculkan apa? Fun learning, pembelajaran yang menyenangkan dan menjadikan anak maupun guru kreatif, begitu ya. Jadi penting itu nanti kalau kalian mengajar sebagai guru-guru di SMA atau di SMP ya, ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, sentuh emosinya, sentuh perasaannya, jadikan dia senang dengan pelajaran Anda, pelajaran Anda, dia senang, pelajaran teman-teman ketika jadi guru nanti ya, jadikan juga senang pada teman-teman, ikat mereka dengan doa, didoakan biar terkait hatinya dengan gurunya. Jadi rasanya kangen seminggu kalau gurunya nggak masuk itu senang, didoain semoga sehat terus dan masuk. Bukan malah didoakan gurunya sakit dan tidak masuk. Gitu ya. Jadi penting ya perasaan ini diupayakan betul untuk kepentingan pendidikan. Gitu ya. Baik, idealnya ya perasaan jasmaninya juga diikhtiarkan. Artinya belajar itu ya jangan dalam kondisi sangat panas atau sangat dingin. Jadi tetap perasaan jasmaniahnya diseimbangkan, juga diurusi. Selain juga perasaan rohaninya. Kan banyak tuh sekolah-sekolah yang nyaman, ber-AC gitu ya. Tapi kalau gurunya kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang ramah, kurang menyenangkan, tetap hawanya tidak menyenangkan belajarnya. Begitu ya. Nah, idealnya kelasnya sejuk, kalaupun tidak ber-AC itu ya ada banyak ventilasi segar, ya, tidak kumuh, bersih, dan juga gurunya membuat senang, membuat anak-anak kangen. Paling tidak selalu tersenyum di depan siswanya, tidak cemberut, latihan untuk bisa selalu tersenyum, begitu ya. Nah, itu. Nah, oke. Sudah waktunya sudah habis ya. Kalau terlalu panjang ya, biasanya menguploadnya di YouTube itu berat ya. Jadi untuk emosi, nah intinya yang kita sampaikan tentang emosi ini ya, emosi itu Ibu pernah sampaikan ya, itu menular ya. Ya, ada hubungan antara emosi dengan keadaan sekitar. Jadi kalau kita bahas emosi, emosi itu kan perasaan yang kompleks yang dalam apa ya, dalam level yang kompleks ya, yang tinggi, yang kompleks. Kalau kalau tidak senang berarti sampai ke level marah. Kalau senang berarti ke level cinta. Itu adalah emosi masuknya ya. Nah, kalau kita membahas emosi ya 5 menit ke depan ya, sebelum Ibu tutup. Kalau kita membahas emosi, emosi itu menular, maka hati-hati dengan mood Anda. Kalau mood itu apa, Bu? Mood itu ya perasaan yang berlanjut, itu namanya mood. Dia itu orangnya moody ya, sukanya ya marah-marah sampai lama, itu moody ya. Nggak bagus itu, emosi yang diturut-turutkan gitu ya. Baik. Jadi menular ya, nggak bagus. Kalau bisa ya jangan sampai emosi ya, karena itu menular. Rasa benci yang tinggi, rasa tidak suka, itu menular. Marah-marah, itu menular tuh maksud membuat suasana juga nggak enak. Juga akhirnya merasa nggak nyaman, begitu. Kalau cinta juga iya membuat misalnya guru mencintai siswanya gitu ya, juga menular. Jadi membuat suasananya juga seneng gitu ya. Ya senang senang begitu, nular, rasanya senang ketemu ibu ya yang ya kalau suka sama ibu pengajarnya atau pendidiknya ya, begitu ya. Itu adalah emosi. Ya, emosi juga tentu ada beberapa teori ya yang membahas emosi, langsung saja
eh, emosi terkait nggak dengan jasmani sebelum bahas tentang teori emosi? Oh, sangat terkait. Ya, jika marah misalkan jantung pasti berdetak lebih cepat. Itu misalnya. Ini seperti lie detector yang ditemukan oleh John A. Larson. Ini terinspirasi ya antara emosi dengan kejasmanian, teman-teman. Jadi kalau kita marah itu pasti ada terkait dengan fisik kita. Entah jantung kita duk 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 atau kita sangat takut, itu pasti ada pengaruh dengan fisik kita. Tekanan darah yang meningkat, misalnya jantung yang berdetak, ya. Ketika kita tadi marah, ketika kita berbohong. Nah, itu makanya ada lie detector itu. Ya, itu terinspirasi oleh ini, oleh teori, bukan teori, itu informasi atau fakta bahwa yang namanya emosi itu ada kaitan sama fisik. Makanya dibuat lie detector. Jadi kalau ada para kriminal, penjahat yang diinterview polisi, dia berbohong, padahal dia merampok, dia nggak bilang merampok misalnya. Padahal dia maaf pembunuhnya, tapi dia bohong, bukan dia. Itu nanti ditempeli itu di seluruh bagian-bagian tubuhnya, ya, terutama bagian jantung, bagian-bagian yang vital itu dicek ketika dia ditanya kok jantungnya standar normal, oh berarti dia nggak bohong. Tapi ketika ditanya kemudian ketika dia menjawab kok jantungnya berdetak jauh melebihi normal, oh pasti dia berbohong. Ini pentingnya ilmu itu seperti itu. Jadi diketahui ternyata emosi terkait dengan fisik sehingga ditemukanlah lie detector ya. Ya. Kemudian ya teman-teman, yang selanjutnya yang kedua itu tadi yang pertama ya. Ya, Mas, bukan yang pertama, itu tadi sebelum teori-teori emosi. Itu tadi adalah membahas antara kaitan emosi dengan fisik. Terakhir sekali yaitu teori emosi. Teori emosi yang pertama yaitu teori James Lange, ya. Itu menyatakan bahwa hasil persepsi dari keadaan jasmani. Menurutnya orang itu bergetar maka orang takut. Jadi emosi itu hasil persepsi dari keadaan jasmani. Orang sedih karena menangis. Jadi kebalik ya. Nah, ini teorinya tidak tepat, teori emosi. Masa orang sedih karena menangis. Jadi bukan orang menangis karena sedih. Ini kan tidak tepat ya, teori James Lange ini. Dianggap tidak tepat. Tapi ini masuk dalam teori emosi yang pertama ya. Maksudnya dia mengungkapkan ini masuk dalam diyakini sebagai teori emosi ya. Harusnya kan sedih baru menangis. Kalau menurut dia, ya kenapa orang itu menangis? Ya, itu karena dia kebalik gitu loh maksudnya. Teori ini terbalik. Ya, kenapa orang itu sedih? Karena dia menangis, maka dia sedih. Gitu ya. Kenapa dia bergetar? Ya, gitu. Karena takut maka tubuh bergetar gitu ya. Harusnya takut karena karenanya tubuh bergetar. Kalau teori enggak, karena dia gemeter maka dia ketakutan begitu. Jadi kebalik. Terakhir teori emosi selanjutnya yaitu Cannon-Burt. Cannon-Burt emosi itu karena aktivitas otak. Jadi di sentral otak sini. Ya, karena di pusat saraf sini ya, sentral emosi. Dia menyatakan ya bahwa yang namanya emosi itu ya karena ada di sentral otak sini gitu. Jadi berlawanan dengan teori James Lange tadi. Itu kalau teori James Lange kan karena kejasmanian, dia bergetar ya, makanya dia takut, gemeter. Dia menangis, fisiknya menangis, makanya dia sedih. Jadi fisiknya apa? Baru itu yang dirasakan. Fisiknya gemeter, maka dia sedih.
begitu. Kebalik ya, harusnya dia sedih, makanya fisiknya gemetar sebagai akibat dari apa? Ya bisa dikatakan terbalik, bisa dikatakan sebenarnya saling ya. Bisa jadi orang itu fisiknya merasakan panas baru dia sedih. Atau bisa jadi dia sedih sehingga fisiknya menangis. Begitu. Jadi bisa saling sebenarnya. Cuman dinyatakan tidak tepat itu karena dia hanya menyatakan bukan saling. Jim Lynch yang teori pertama tadi. Dia menyatakannya terbalik. Jadi orang itu menangis, makanya dia sedih. Jadi harusnya kan dia sedih, makanya dia nangis gitu. Atau sebaliknya, sedih karena nangis, nangis karena sedih gitu. Oke, terakhir teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah teori Scratcher-Singer. Emosi yang dialami seseorang merupakan interpretasi dari keadaan jasmani, makanya subjektif. Yang ketiga ini dari interpretasi kita terhadap jasmani kita. Begitu ya. Kalau sakit, maka sedih. Kalau sehat, maka senang. Karena kita interpretasikan. Nah, misalkan kita mengangkat berat beban, maka kita sedih ya. Nggak nyaman, nggak enak. Ya, ketika mengangkat berat beban. Tapi ingat, sifatnya subjektif. Ada yang biasa saja tuh mengangkat berat beban yang berat. Oke, baik teman-teman, saya pikir cukup ya untuk yang terakhir itu hanya sekedar wacana saja. Kalian tahu bahwa emosi itu ada ya, ada teorinya. Maaf untuk yang terakhir sedikit terburu-buru karena durasinya biar tidak terlalu panjang, sehingga ketika saya transfer ke dalam YouTube kalian bisa tidak terlalu menghabiskan kuota data. Baik, terima kasih ya teman-teman. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk latihan teman-teman, sebelum Ibu tutup dengan salam, kalian bisa kerjakan itu post testnya. Ya, post testnya. Jadi kalau untuk latihan tidak wajib. Kalau jadi apa ya, kalian sudah paham enggak dengan penjelasan Ibu? Kalau kalian paham, pasti dengan mudah menjawab post test. Ya dijawab lisan saja ya sebagai latihan. Nah, ketika kalian meresum sebagai tugas reguler kalian, poin-poin ini harus masuk dalam resume kalian. Baik, tadi sudah kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.